Wa
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رسولنا وقد وقلنا وجهه أتواصل بأنقذنا وانتصدنا وتبرنا إحادتنا وتبنا سبلنا وأرضنا بشرة وتبنا علينا كلها ولا يكون لنا فينا من الدنيا والآخرة وأنفرنا بالرعاية وأخرجنا بخصائص عناية وأخرجنا من جميع الآفات. اللهم بهذه السببات تنزل كنوزنا في الدنيا والآخرة وأنتنا وأولادنا 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 ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولجميع الغائبين خصوصا لسيدنا حسن بأسره وبرعان خصوصا لغيره سيدنا الجنة خصوصا لغيره عبد الغني الجيلاني خصوصا لغيره الزين والحسن المهدي خصوصا لغيره محمد حسن البنجري خصوصا لغيره الزين محمد حسن البنجري خصوصا لغيره الشعراني خصوصا لغيره أبوه وأشرف الحكيم عبد الحميد خصوصا لغيره أبوه سندنا خصوصا لغيره أبوه سبحانه وتعالى خصوصا لغيره أبوه محمد أبوه سمير خصوصا لغيره أبوه سبحانه خصوصا لغيره أبوه محمد أبوه خصوصا لغيره أبوه مكيان خصوصا لغيره أبوه وسكن خصوصا لغيره أزواجهم وولادهم وذرياتهم ببركة هذه السماوات من الله العزيز الغفار. اللهم بها ومغفرتك ورحمتك نصيرنا ونصيرهم بالجنة يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا رب يا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم طول أعمالنا في طاعتك وسير أمورنا وسيئة سائرنا ونعم لنا وتارك إيماننا وأنصر أعمالنا وأسر أرزاقنا وإلى خير لنا وعن الشر على أيدينا وقضي هويتنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا وأسرتنا والمعلمين والجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
Silakan untuk lagi maju orang untuk mendapatkan ijazah surah Al-Ikhlas. Jadi yang semua jadi kalau ini termasuk sebagaimana minggu lalu yang telah disampaikan, termasuk ialah amalan yang bisa mengejar ketertinggalan amal kita masa lalu. Apalagi ya ulama kita sudah berumur 40 tahun ke atas, gawiannya sedikit, pahalanya sangat besar. Maka dari itu, sebagaimana kami bacakan sini sedikit, telah dijazahkan guru kami Sahibul Qadir Muhammad Al-Badalan dan dijazahkan beliau. Nah itu jamaah daripada guru-guru sidin, sangat banyak ulama-ulama dulu, para aulia dulu mengamalkan surat Al-Ikhlas ini daripada Habib Muhammad bin Salim Asiri. Sidin mengambil daripada Habib Syarif Ahmad Al-Bukhari Al-Hasaini bin Madinah Munawwarah. Nah ini sebelumnya dibaca Al-Suntian Mampok, itu dibaca tiap-tiap sekalian sembahyang 100 kali. Nah kenapa? Nah sebagaimana tertera di sini, fadilahnya itu bisa menebus janji Rasulullah, menebus daripada terlepasnya daripada siksaan api neraka. Tapi sembahyang. Nah itu janji Rasulullah. Jadi membaca malam tidak dibacakan. Ini doanya apa? Allahumma hdina, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami, hidayati dengan hidayah Engkau. Dan waghfir anna sayyi'atina, ya Allah tebuslah daripada kami dosa-dosa kami di nur ikhlas. Nah, ini ada tadi sangat nomor yang kedua semua. Dengan cahaya keikhlasan warfa darajatina, dan tinggikan derajat-derajat kami di tilawatil ikhlas dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ya Rabbi ya Zalqan wal Ihsan, orang punya kelebihan dan kebaikan, najina minal dan selamatkanlah kami daripada api neraka bikran ikhlas dengan surat Al-Ikhlas. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma ja'alna minal mukhlisin, ya Allah jadikanlah kami daripada termasuk orang yang ikhlas bi hurmati surat Al-Ikhlas. Wa ja'alna minal khawas, jadikanlah kami termasuk orang yang istimewa di sisi Allah. Amin. Wa idza istada alaika amraka yarsidin, apabila bersengatan di atas suatu perkara ada permasalahan dunia atau akhirat. Nah yazidin, hendaklah bapak yang membaca seseorang tadi 1000 kali. Nah ini sebagai tambahan lah. Sebujurnya surat Al-Ikhlas ini, atau kita gawi atau pribadi masing-masing, ini suatu riwayat dan kita mempersepkan kulur karang daripada Imam Ghazali. Andai kata itu dibacakan di kain kapan, dan ketika itu berapa jumlahnya? 12.000. Dia bakal kita. Nah apa? Nah lalu caranya itu, kain kapan itu diletakkan di leher kita seperti ini atau di pangkuan kita. Jadi setiap kali kita membaca, nah itu kita letakkan kain kapan ini, bukan kain kapan masing-masing. Apa fadilahnya? Nah ini sangat banyak. Di antaranya yang teruji kali, nah itu pernah dialami Imam Ghazali, atau beliau menceritakan orang-orang berpengalaman mengamalkan itu dikatakan untuk terlepas daripada siksaan kubur. Bahkan dia ulama, ketika seorang ibu itu berwasiat kepada anaknya, lalu ketika yang meninggal berwasiat kepada anaknya supaya kain kapan yang telah dibacakan 12.000 tadi untuk dikain kapankan ketika yang mati. Ketika itu sang anak tadi tidak memperdulikan wasiat mamanya tadi itu. Ketika itu dikain kapani dengan kain kapan yang mewah.
Ketika itulah di malam kematian sang ibunya tadi, bermimpilah sang anak tadi. Kenapa? Ujar sang ibu tadi, engkau tidak mengamalkan wasiatku. Aku berwasiat kepadamu, andai kata aku meninggal, tolong kain kafan itu diletakkan atau dipakaikan kepada kain kafanku. Nah setelah itu, nah kita bikin kain. Nah ternyata bermimpi kembali bahwa sang ibu tadi itu tidak ada lagi di kuburnya. Kenapa? Berkat kain kafan tadi itu, mengapa? Yang dibacakan surat Al-Ikhlas tadi 20.000 tadi. Nah itulah diantaranya. Nah fadilahnya dan lain-lainnya. Dan dianjurkan ya ulangan bila kita naik rumah setelah assalamualaikum dibaca 3 kali. Bila dibaca hendak pulang, jadi bang itu Allah kata yang meninggal dunia itu berarti yang mati dalam keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi pertama istighfar. Nah itu pertama awalnya salawat ibadah itu. Nah kemudian kalau ini nah karena ada ayat kursi ulang. Bila itu orang meninggal dunia dinyatakan mati husnul khatimah. Nah di antara ini amalan ini sebetulnya sudah ya kita sering kali kita amalkan. Namun dengan ijazah ini kita hendak menyambung tali kita, nama kita dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, bismillah. Jadi caranya kami ulang membaca Qul Ahad pemberikungan. Nah, jadi setelah selesai baiat, arti baiat itu perjanjian sampian. Nah, melalui kami, guru-guru kami sampai Rasulullah yang berjanji ma'amalakan. Nah, ma'amalakan kesana di sini. Amun kawa dari tiap bersembahyang, amun berawapan 100 kali barang, 100 kali sehari. Yang aja dulu itu. Nah, bisa. Nah, atau mulai ke sini. Yang mulai jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Anak langsung mamalakan sih Din. 100 kali mamalakan. Betul kan pandeng itu. Bener. Mamalakan langsung 100 kali. Sabar aja. Ijazah aja dulu tawarannya tadi. Nah ini hidayahnya. Ini arahnya ijazah secara khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullah fawqa aydihim
Faman nakasa Fa'in nama yang kusur ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'ihi ajran azima. Hadis hukum surat Al-Ikhlas kama ajazini syaihi ulul ijazahkan surat Al-Ikhlas sebagaimana menijazahkan guru kami sampai pada Rasulullah Kabir. Barakallah. Terima ada aku bilang tuh. Kalau beda itu nilai tengah malam ini. Tengah. Jadi 1000 kali justru. 1000 kali besok lagi. Ya benar. Yang belum ngerti. Beli gitu. Dengan beda. Tapi ini lah. Mungkin belum mungkin. Mau mungkin. Belum lagi sebutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik ya hadirin muslimin rahimakumullah. Pada pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta yang juga bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka acara rutin kita, yaitu pembacaan salawat qudrat. Ya, salawat dan salam kita aturkan kepada Imam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para beliau sahabat tabi'in wa tabi'at ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak serta ibu-ibu hadirin hadirat jemaah salawat qudrat yang hormati. Sebelum mulai membacakan ini kitab, terlebih dahulu banyak minta maaf kepada sambian beritaan jika seandainya dalam membaca Quran ada terdapat kejanggalan pendapat baik disengaja atau tidak disengaja. Sekali lagi mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musannif rahimahullah wa ala yu'minu bidzalika. Nah, jadi pembacaan yang telah lalu sudah kita bicara tentang masalah air, masalah banyu. Jadi apa namanya mangsa kita jajakan mandi, berwudu, bertatapas dan sebagainya. Nah, di sini ulama akan membicarakan tentang masalah wadah, alat-alat, bejana atau wadah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yuramu istimalu minal awani wa ma yajuzu. Jadi pasal pada menjelaskan apa-apa yang dilarangkan akan memakainya daripada benda-benda, daripada bejana-bejana atau wadah-wadah. Jadi wa ma yajuzu, dan apa-apa yang dimuliakan.
Nah, jadi apa aja yang diramakan daripada bejana atau wadah, apa aja lah, alat-alat apa aja, dan apa-apa yang digunakan. Dan wabada'a bil awal, dan memulailah musannif atau pengarang ini dengan yang pertama, yaitu menjelaskan sesuatu yang diharamkan memakainya daripada bejana-bejana atau wadah-wadah. Jadi faqala, maka berkata ia, wala yajuzu bi ghairi daruratin li rajulin aw imaratin istiqmalu syai'in min awani zahabi wa fiddati. Jadi kada boleh, ini haram. Jadi kada boleh pada selain darurat atau ketiadaan darurat bagi seorang laki-laki atau seorang perempuan memakai sesuatu daripada bejana-bejana atau wadah-wadah yang terbikin daripada emas dan perak. Nah, jadi bila apaan wadah dari apa, alat minum kah, alat makan kah, untuk bila terbikin daripada emas dan perak, maka itu ada dibolehkan, banyak haram. Kecuali ada darurat tadi. Jadi la fi oklin wala fi surbin, wala gairi lima. Jadi kada boleh juga pada alat makanan dan pada alat minuman, dan kada boleh juga yang lain daripada keduanya. Alat minuman apa? Cangkir. Cangkir terbuat daripada anas dan perak. Saking kasugihan pemahan, lapihan duit. Cangkir terbuat daripada emas atau perak. Nah, itu diharam makan. Nah, itu alat makan ya, seperti piring juga, itu juga. Nah, seperti piring terbuat daripada emas atau perak. Kemudian wala dari hikmah. Jadi kada boleh juga selain daripada alat makan dan alat minum. Selama kebanyakan duit kan, ya Allah, datang apa, bola kamaka, betul tukar. Betul tukar apa? Panjangan, kesan panjangan dalam, masih bagi lemari. Lalu apa? Lantaran banyak, bersih duit, manukar, cangkir, perak aja panggilan. Kesan apa? Dipajang. Kalau ada kulit tuh, main aja, masih bagi lemari aja. Kesan apa? Kesan penampilan aja, kesan pandangan aja. Itu bukan alat makan, kada digunakan untuk makan atau minum. Itu juga dilarang. Jadi bila ada perak, cangkir atau piring, baik nenggana atau halus. Jadi wakama yuhramu istimal mazukira, yuhramu itirazuhu min ghairi istimalin fil asari. Jadi sebagaimana juga diharamkan memakai sesuatu yang sudah disebutkan tadi
diharamkan juga akan memiliki daripada selain memakai pil asai pada menurut kaul yang sahih. Jadi walaupun benda-benda kayak cangkir piring tadi yang terbuat daripada emas atau perak kada untuk dipakai, jadi tajam tadinya. Sebagai perhiasan, di rumah, itu tetap diharamkan. Menurut kaul yang sahih. Jadi jangan berhias berisi macam-macam terbuat daripada emas dan perak untuk pajangan, untuk perhiasan. Itu menambah kita dari dosa ya. Jadi selama ada itu berdosa terus kita. Mau aja. Baru kita maaf udah. Itu aja rumah tuan dulu ada yang punya aturan tentang malam berulang-ulang kali ya, beberapa kali sih maka ada yang ketutupan macam-macam. Ada kita ulang awam nggak dipok tas. Itu jadi kada boleh. Kemudian lagi wa yuramu aidan al-ina wa qatliyu bi zahabin aw bidatin in hasara min at-tawai sayun bi urdihi alana. Dan diharamkan juga bejana-bejana atau wadah-wadah yang disapuh dengan emas atau perak. Jadi sapuhan. Dengan emas dan perak tadi atau perak. In hasala min at-tala'i sayun bi urdihi. Jika hasil daripada sapuhan itu sesuatu dengan dilebur atas api. Jadi kalau kayak orang menyapu kulkas, seperti orang menyapu kulkas, itu madu saya gini benar juga. Sudah longsor sesapuannya, belum dicoba. Manusia diri itu sedang bejana tadi atau wadah-wadah tadi wadah atau piring kah atau apa gelas kah tadi atau mangkok kah disapu dengan emas atau perak hasilnya sapuan tadi itu diharamkan. Kayak apa emas berlapis tuh. Tembang kayak apa dilapisi emas, dilebur emas. Tabuyakan. Itu diharamkan. Bila wadah-wadah tadi. Jadi jangan kita pajangan-pajangan itu terbikin daripada emas atau perak atau apa-apa disapu dengan emas atau perak. Ini supaya bagus dari pandang ada berusaha dia makan Pak. Mengharap ya
biasa aja, cangkir biasa, cangkir gelas, nah, mangkuk gelas. Jadi wa yajuzu istimalu ina'i gairihma ai gairi zahabi wa fiddah mina awani napisah kainai yakub, kainai yakub. Dan boleh memakai bejana atau wadah-wadah tadi selain terbikin daripada emas dan perak, daripada wadah-wadah yang berharga, yang ada nilainya nih. Contohnya kainai yakub, seperti wadah-wadah yang terbikin daripada yakut. Yakut kah, banget jemut kah, ayo apa jam itu, boleh aja. Atau biasa diudah cangkir untuk minum kah, diudah piring kah, betul yakut atau betul akik. Jadi boleh aja itu. Benar-benar pemahaman mendapat akik, umpama atau yakut, diulah piring, umpama atau diulah cangkir, atau mangkok, boleh aja. Kenapa boleh? Karena bukan terbikin daripada emas dan perak. Jadi nama ini, selain daripada emas dan perak, daripada permata. Dan lagi wa yuhramu ina'ul mudabbabu bidabbati fiddatin kabiratin korban lizinatin. Dan diharamkan akan wadah-wadah yang diukir dengan ukiran perak yang besar. Jadi katakan orang berbit orang rajin di rumah tuh. Diharamkan bejana atau wadah-wadah yang diukir dengan ukiran perak yang besar, korban menurut adat, menurut kebiasaan. Jadi tidak boleh kenalnya ini ukiran, pemahaman. Jadi tiap-tiap orang masuk kalau kita benar harus mengambil ukiran tadi, gunanya ada ukiran. Ini bila orang beberapa orang hanya genap, berarti menurut adat genap. Jadi ukirannya terbikin daripada perak, supaya jangan bersabar banget. Mencilang dia ulang peraknya. Jadi untuk apa ini yang membuat bejana itu daripada perak? Untuk perhiasan. Ini dia makan. Ini kebanyakan di kota-kota Bangla. Ukiran perak yang besar. Kayak belenai ini malah, belenai, onggang, di tempat kamar tamu. Ukirannya apa? Perak. Jadi bila berenang diharamkan. Dan painkan kabiratan lihajatin jaza mahakarati. Maka jika adalah ukiran itu, ukiran perak tadi besar atau genang, lihajatin karena ada hajat, karena ada keperluan,
jazak misalnya boleh, nah boleh aja, tidak ada keperluan. Nah, cuma maka karaoke beserta makro. Nah, terhadap makro. Nah, ada perlu, ada tadi kan untuk di halaman tadi untuk perhiasan aja ada perlu berarti. Nah, ada ini untuk keperluan. Nah, keperluan apa Pak? Nah, pokoknya ada kegunaannya. Nah itu boleh aja cuma makruh. Nah, au sabiratan kurban lizinatin kurihat. Atau ukiran bejana itu tadi yang terbuat daripada perak halus. Nah, tidak halus saja ukirannya. Nah, menurut adat untuk apa ukiran tadi juga lizinatin untuk perhiasan. Nah, untuk pajangan aja kurihat. Nah, dimakruhkan dia. Nah, jadi bila wadah tadi, wadah itu ya macam-macam, belenai ya Allah, nah jider, cangkir, piring, macam-macam itu, ini itu. Nah, bila diukir dengan ukiran pirak, benar ukirannya, nah untuk perhiasan haram. Bila benar itu untuk ada keperluan boleh, cuma makruh tadi. Nah, bila ukirannya halus menurut adat untuk perhiasan makruh. Nah, makruh. Yang dibilang makruh kenapa? Berhubung duit benar. Nah, ada manfaatnya. Auli hajatin pala toprahu. Nah, atau ukiran yang halus yang terbikin daripada pirak tadi, nah untuk hajat, nah tak ada keperluan pala toprahu. Nah, jadi maka tidak dimakruhkan. Nah, jadi berhati-hatilah kita. Masalah wadah-wadah ini, jangan kebanyakan untuk perhiasan aja betul. Kemudian amma jabatu zahabi patuh ramu mutlakan. Ada pun ukiran yang terbikin daripada emas. Jadi ukirannya emas. Walaupun apa tuh orangnya jiderah pamaan belenai apa samin aja ya Allah, kan biasa samin ada tanah liat saja lah. Nah, cuma ukirannya ukiran pamaan harga, cuma emas. Jadi ukirannya tuh emas. Jadi patuh orang mengatakan apa dinamakan mutlak. Nah, ada apa darurat mutlak. Nah, dia apa? Nah, baik untuk keperluan atau apalagi perhiasan. Nah, jadi bila ukiran itu terbikin daripada emas, patuh kamu mutlakan, maka dinamakan dia mutlak. Nah, karena Sa'ab Nawawi sebagaimana telah mensahihkan akan dia oleh Imam Nawawi. Nah, itulah tentang masalah bejana atau wadah-wadah yang diharamkan memakainya. Jadi kita hati-hati. Nah, kita sudah dulu lah. Nah, karena ini sudah habis pasalnya. Nah, di sini
yaitu masalah memakai alat siwak. Memakai alat siwak. Ya demikianlah pembicaraan ulun. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari ulun dan sekalian mereka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki adalah selanjutnya, yaitu membuat daripada beberapa pertanyaan dari penjemaah. Membacakan yang pertanyaan yang pertama, usaha apa yang paling afdal menurut pandangan agama? Pertanyaan pertama, usaha apa yang paling afdal menurut pandangan agama? Pertanyaan yang kedua, kalau suami istri non-muslim kemudian masuk Islam, kalau suami istri non-muslim kemudian masuk Islam, yang kami tanyakan, apakah nikahnya diulang secara Islam? Yang ketiga, masih berhubungan pertanyaan yang pertama, setelah masuk Islam keduanya, sang suami kembali pada agamanya semula, ini bagaimana hukumnya? Dan pertanyaan selanjutnya, kalau kita bimbang ingin menikahi seorang wanita, namun ada dua pilihan, yang satu janda punya anak satu, kaya lagi, yang kedua perawan, yang mana paling baik kita nikahi? Ia dampak daripada pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi, usaha apa yang paling afdal menurut pandangan agama? Yang terakhir jawab. Usaha apa yang paling afdal menurut pandangan agama? Ini pernah dalam suatu hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Artinya usaha atau bagian apa yang paling afdal kawan kita? Ujar Rasulullah SAW, Abdul kasbi amal biyadihi. Sepaling afdal pekerjaan itu adalah jerih payah tangannya sendiri, tidak meminta-minta apapun. Nah, jerih payah kita sendiri itu adalah termasuk berdagang, apapun berumah. Yang penting jerih payah kita sendiri. Itulah dia Rasulullah SAW paling afdal dari ulama membagi masalah dunia ini. Pertama, ada al-kasbu di dunia, ada usaha itu hanyalah semata untuk dunia. Jadi usaha supaya orang motor, supaya orang macam dunia, tujuannya untuk dunia. Nah, itu satu. Nah, ini mungkin waktu ini jadi usahanya itu baru mau berbuat. Kenapa? Karena semata-mata adalah untuk dunia, tidak dibawanya untuk akhirat. Yang kedua, al-kasbu lil akhirah. Ada usaha itu tujuannya untuk akhirat, supaya dari kata tuh bercari anak kasih motor, hendak menjadi stangli, hendak berduit, nah karena untuk yang beribadah. Nah ini artinya usaha untuk akhirat ini, artinya ya ulama zahirnya dunia, tapi usaha itu hasilnya jadi akhirat. Yang terakhir, adinu atau akhirat lil qasdi. Nah, yang terakhir ini al kasbu. Nah, itu tadi. Nah, dua kali mudahnya.
Yang terakhir itu adalah agama lil kasbi, agama itu dijadikan usaha. Nah, itu. Jadi agama dijadikan usaha. Nah, ini boleh. Nah, itu di dalam kitab Musaniyah dijelaskan kalau seorang ulama, seorang penuntut ilmu itu wajib berusaha, walaupun gawiannya itu hina dipandang manusia. Kenapa tujuan? Supaya ulama tadi itu menyebarkan ulama, supaya penuntutan ilmu itu jangan meminta-minta menyebarkan agama. Nah, itu tadi. Jadi wajib menjadi Imam Sya'rani dalam kitab Musaniyah, seorang penuntut ilmu dan ulama itu bekerja agar tidak dijadikan agamanya itu menjadi usaha. Nah, jadi bagaimana suatu perkataan Habib, "Qul bil kasbika la taqul bidinika." Makanlah oleh engkau itu dengan usaha, jangan engkau makan menjual agama. Bukan berarti kan apa nih diberi dan apa ini maksud tujuannya. Jadi agama itu jadikan usaha, bukan berarti pemberian orang itu tidak menerima, tapi tidak menjadi tujuan usaha. Jadi usaha nanti itu aja. Jadi kesimpulannya, gawian yang abdal itu adalah jerih payah sendiri. Kenapa gawiannya? Ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau suami istri non-muslim kemudian masuk Islam, yang kami tanyakan apakah nikahnya diulang secara Islam? Ini banyak banget terjadi ini. Nah, Islam bisa juga berapa kali kami membawa pada pengasuh di mata pura di mana. Jadi kalau ada orang telah hendak masuk Islam kita berpanggilan di mana di perumahan wajib kita tuh jangan menunggu atau membatak pada guru ini nggak deh. Kalian biasa dulu dia bukan panggilan Nah, jadi kalau yang masuk Islam kita wajib saat itu jangan menunda-nunda lagi. Nah, jadi kita asyhadu ini biar ada salah-salahnya. Nah, ibarat contohnya aku bersaksi, ya kan? Sampai selesai. Tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Rasulullah. Nah, hanya katanya bahwa kemana? Kepada Tuan Guru nama-nama dulu karena kami membawa dulu itu bos direktur utama daripada pelepas sawit orang Cina di Waro, jauh kan Waro, nah jauh Waro ya, artinya dulu lah rambutan apa? Nah Waro ya. Nah, jadi setelah masuk Islam itu sunat kita beri. Nah, ya resminya sekali dulu kita. Nah, kita dulu. Nah, ada. Jadi yang aneh pernah dialami murid kami di Kota Baru itu ketika ingin membaca seringkali ini Hairul Anwar majelis di Kota Baru ini itu secara kebetulan membaca manaqib menyinggung fadilah orang mu'alaf, dihapus dosa-dosanya seumur hidupnya itu dihapus, andai kata meninggal dunia dimasukkan Allah Subhanahu wa taala bagaikan ia lahir seperti bayi yang lahir tanpa dosa. Ternyata di majelis itu ada mendengarkan secara sepengetahuannya karena ia mahafi kami kan. Ini seorang birawati atau bahasa orang ini pendeta, kalau laki atau pendeta, kalau ini birawati. Setelah selesai pengajian jadinya lalu birawati tadi hendak masuk Islam mendengar kelebihan dan keutamaan masuk Islam orang Islam. Nah, lalu maafkan nih kayak apa nih biar Pak belum nih. Nah ini Islam makan dulu karena biasa yang resminya ya majelis sampian memang baik itu pulang kita majelis, ada majelis berikutnya di tangan orang banyak. Tujuannya apa di tangan orang banyak? Supaya orang-orang mendengarkan itu mengenai kita walaupun di perumahan dan di jalan sekali. Nah kita Islamkan yang secara resmi tujuan orang-orang yang hadir tadi itu bersedekah. Nah, jadi kalau orang nggak tujuan kita pas kumpul, nggak nolak, nggak
masuk Islam karena apa nah? Ibu itu banyak duit kan. Oh, ada orang jual orang tapi ada yang duit. Tujuannya mau alapat kurung supaya nya kada melepas dari Islam. Ada kebersamaan di dalam Islam, ada dukungan nantinya, itulah tanda pemberian. Nah, itu dia. Dan yang baiknya pulang bawa ke depan. KUA tanda resmi dia masuk Islam. Nah, ada yang aneh pulang orang masuk Islam dari itu ada pulang jin. Nah, ini ada juga dari dah. Maafin pulang kami. Ketika nyembuhnya menakib juga ternyata ada orang kerasukan jin. Nah, pengakuan jin tadi yang masuk Islam ini. Nah, masuk Islam makanya dia rajinnya jin yang masuk Islam tadi itu merasuki awal seseorang jemaah Madinah kayak apa itu telepon gitu Islam kan. Nah, jadi Islam kita ada jin kafir, ada jin Islam. Jadi banglah pernah zaman Rasulullah SAW itu ada ngarannya jin kafir yang masuk Islam. Jadi pun dalam Quran ada surah jin. Siapa ngarannya jin dari itu puluhan ribu tahun dah. Ngaran jin yang pernah diislamkan Rasulullah di saat itu ngarannya Mustafa Kanjor ngarannya. Datang di Kanjor ya itu ya. Kemudian asal nama. Nah, itu ribuan tahun boleh. Nah, jadi Pak kalau orang jin ini merasuki kayak kita nih nah merasuki namanya akan dibunuh alih ditambahi karena terkadang ini lawas pada kita mengaji ayat kursi macam-macam nah ini bisa dengar pada kita lawas mengaji cuma kita tahu lain. Jadi pernah kami menambahi jin di pondok itu ada ngarannya Siti Nur Azizah di mana tahu. Nah jadi kalau di muka gerbang kantor Sasamani sampai ke WC itu orang tua kan nyinggung. Kalau rumah kami dulu di belakang rumah pengasuh, nah itu dilihat rambutnya panjang. Sedangkan di lokal sana nggak habis itu Upin dan Ipin gundul aduanya anak-anak. Itu kan apa jadi tahu karena kami rancang menambahi orang. Nah jadi kan kampung siapa nih? Dan murid kami sendiri. Nah, sedangkan di tahfiz itu beginian itu ya buat tahfiz menurut kami sendiri juga guru tahfiz itu. Nah itu saling gunakan hampir penghuni tahfiz menghafal Al-Quran tuh gurunya jumuk terus itu begini malam hanya mati mana ini jadinya Ustaz Tablet yang Ustaz Tablet itu sama kita yang mulai tahfiz berupalah katanya. Nah beliau itu dulu ngajar di sering kali itu mimpi harus malam punggangnya junub terus. Nah jadi lantaran ada kau dibaca belum katahan kami bawa ke rumah dong untuk bini kami dah. Nah jadi kami bawa ke rumah dibaca ada tagas. Nah beginian dari itu jadi siapa ngarannya orang sama orang perumahan ide ngarannya itu kalau suka terus kita kami bawa kami ampun antar rumah setelah kami ujiari kami bela tahan malahan itu bisa mengikut apa ilatnya seorang. Nah lalu setelah kami takuni jam kami anak apa anak kambing kami ada duit ayam gak ada betagihnya mengapanya kami kawan apa yang kopi hak mengaku untuk seharinya. Nah, jam-jam udah ada orang bayi hamok ini bisa bungkus tahu di kantornya. Nah, diikuti dulu, ikut santri diikuti. Nah, anak kopi hak enggak. Nah, dibuntuk. Ya, katakan ijazah kopi semalam. Kopi itu yang ditakutan izin kan masuk. Nah, jadi banget. Nah, lalu kami suruh santri menjerang banyu hanya setitik aduh baca apa-apa. Jadi pengakuannya aku ini binian suara binian keluar. Karena siapa Siti Nur Azizah di mana dia tidak keluar. Nah, itu sering kami pernah secara nyata kawan kami abang buan orang tungkal itu sering kali menemui di situ rambutnya panjang ya siapa namanya Siti Nur Azizah. Nah, apa namanya itu
kayak titik kilo hilang kita aduh baca apa. Nah, habis selesai disajin sama giliran. Nah, kayak gitu kan masalah haji. Nah, jadi kita ini orang masuk Islam tadi, haji masuk Islam alhamdulillah. Nah, jadinya kesimpulannya kalau orang kafir non Islam maksudnya video-video pertanyaan non Islam itu mencakup Hindu, Buddha, Kristen, dan apa, Konghucu masuk Islam, makanya kan apalagi Dayak orang haringan rasanya kayak ini akad nikahnya nggak hilap lah. Ikam jadi biniku, aku jadi lakiku. Nah, Ikam jadi biniku, aku jadi laki mereka. Akad nikahnya itu jadi deh. Nah kayak itu lalu masuk Islam, padahal kayak itu aja atau Buddha kah Hindu kah. Nah itu tidak diulangi lagi. Ada diulangi lah, nikah di gereja, nikah di kenapa alasan Islam litahfid alasannya supaya mempermudah inya. Kalau nggak diulang secara agama ada. Jadi di apa ada desai. Nah jelas ya lah. Ayo agama aku bila orang masuk Islam diulangi lah, benar nikah di gereja, nikah di kuil, nikah di Dayak. Nah ada lagi. Nah ada nikah. Nah yang kedua itu gimana? Pertanyaan kedua masih berhubungan yang pertama, setelah masuk Islam keduanya sang suami kembali pada agamanya semula. Ini bagaimana hukumnya? Dasar bujur banyak ini. Baik itulah kebiasaan itu kepura-puraan aja. Nah kebiasaan sepengetahuan kami yang banyak kami mengetahui di mata Quran, di mana-mana. Nah kejadian itu inya kebiasaan seorang laki-laki itu atau seorang perempuan hendak nyawan ginian tuh hendakan aku nih tadi masuk Islam sementara kan. Nah imbasnya hampir. Nah itulah tadi. Nah imbasnya ada lagi. Nah pertanyaannya kayak ini hukumnya kita deh. Nah bagaimana hukumnya? Nah ini kalau ada kisah di mata Quran ini para ulama kami sendiri. Dan abahnya itu seorang pendeta, anaknya itu orang ulung, karena anakku saud raja namanya. Yang abah seorang pendetanya Sarigar namanya, orang Batak. Kawan. Nah, Sipi bos, Sipi kan pendeta, aspal namanya. Nah ini orang tahu itu, Sipi lah. Di samping Sipi, orang Suki pendeta. Dan kain awin seorang guru SMA orang rantau para kami. Secara kebetulan yang bini itu Anum, mana ada Sugihan bini Anum. Nggak ada Sugi ini gitu. Itu Anum. Nah juga itu. Yang laki tadi ada lawas dulu orang rumah dia positif wajib dulu tadi kalau mama di rumah nih nah pesan kisahnya beda berbuli. Nah jadi padahal itu pura-puraan ini masih selalu dari nikah. Nah lalu bakal mama kami itu tadi lalu mama di rumah menakut-nakukan melalui HP apa semua kejadian ini 20 tahun ada deh. Nah, itu kayak itulah belum cerita tadi bila salah satunya yang bini enggak, yang laki enggak, tuh kan tadi menurut salah satunya, yang tadi laki kan itu diberi jangka 3 bulan. Kan Islam tadi, aku Islam asal Islam jujur misalnya, ada salah satunya kalau boleh kata memang kafir. Itu ditunggu perpisahannya bila ia bisa haid berapa 3 kali suci. Kamu bininya tuh masih haid. Nah ini mau sekarangnya sudah 5 tahun mau. Nah amun tadi bisa haid lagi bang sudah terhenti haidnya 3 bulan ditunggu. Bila 3 kali suci, apabila 3 bulan ada bergulit, nah Islam yang laki dan yang mata perada ada bergulit jatuh taat dengan sendirinya.
Bila nggak kumpul, makanya yang di mata Quran itu kumpul. Kalau betul nggak tahu dia. Nah itu hukum zina semua. Dia laki Kristen berkumpul aja. Nah setelah memakan iman kami jelaskan lah itu hukumnya berzina lah kawan pian tuh. Dipadahkan mama emang ibu dari itu masuk ke kumpul lawas lebih daripada 3 bulan hampir kan. Jadi rumah dia bilang habis harapannya dia bilang laki rumah mbak bertingkat dia bilang sini. Harapannya habis hakon bulik terantau sini memperjuangkan iman. Hakon lebih ini syaratnya. Itu pengalaman kami enggak. Nah, jadi ditunggu bila yang laki itu baru bulik ke Islam 3 bulan otomatis tersendiri tercerai. Dia masih berkumpul, nggak tahu dia berkumpul sini. Nah, hukum zina. Nah, mendengar kali kok ambilan. Nah, tapi harta habis dia belum ngapain. Nah, dia jelas saya. Nah, dan tahu kisahnya, banyak kali dia ini. Masuk Islam mulai lah. Yang mana biniannya? Orang sebelah, keduanya yang masuk Islam. Nah, sama. Iya. Nah, jadi Kristen yang bini masuk Islam sama itu. Misal kali langsung itu talak, ditunggu 3 bulan umpati bini. Nah, yang itu paling Islam 2 bulan ya atau Kristen dulu kan? Kristen dulu misalnya masuk Islam begini. Kayak apa yang laki nih? Kada jatuh tangan dulu 3 bulan bilangnya bisa suci, haid 3 kali suci. Nah, haid kan suci, itu masuk 3 kali suci itu kan? Men suci, men suci, men suci kada bisa jatuh tangan sendirinya. Kalau kita lain boleh tidak ada. Boleh banget. Cari yang ada nih. Boleh banget. Nah. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita ingin menikahi seorang wanita, namun ada 2 pilihan. Yang satu janda punya anak 1, kaya lagi, bang. Yang kedua perawan, yang mana paling baik kita nikahi? Jadi orang perawatnya. Janda anak 1 video ulang, perawan. Yang baik nikahinya. Kami menjawabnya dia itu. Ini pilihan yang paling baik apa yang paling baik apa tadi? Kawin itu namanya. Buat tahun paling baik kok jadi menghakon. Ya. Nah, kawin ini dulunya. Namun hakon. Dan beginian itu bila hakon menikahkan. Bila ini cari benar beginian dan lain ini. Kita ini yang menelak ya. Nah, jujur sejujurnya di dalam kita sendiri mau bertahun bisa gini tadi. Bila seorang bini tua kena hakon menikahkan lakinya dijamin Tuhan masuk surga. Ya, tapi jawaban bininya lakinya menjadi jalan surga lain aja. Banyak jalan. Ada lah ini ada. Orang jalan. Ketika Habib Umar, banyak kisahnya nih. Nah, kisah jawabannya tak lain. Ketika dia menunggu Habib Umar siang hari datang di pesantren Al-Ihsan. Ustaz Lutfi ini Allah. Nah di saat itu kami berdiam di rumah orang sugih. Arab sini itu Haji Buah. Haji Buah itu yang Kalimantan ini buah itu di Jawa itu sini dulu.
Kulkasnya tuh gudang, kian di situ gudangnya mengalir mati. Nah, gudang buat di baku buah ada, jadi masuk situ, jadi kami masuk kulkas itu. Media gitu ya. Nah, tengah malam rumah 3 tingkat. Jadi kami diem tingkat kedua. Nah, jadi pas di situ mengisahkan beginian lagi nih. Jangan sarik lah beginian lah. Nah, ini mengisahkan aja. Jadi artinya, nah ini dulu istilah orang kami. Nah, beberapa dengan dulu. Jadi yang begini anu dulu artinya di ulun ini aja. Nah, abahnya ini ada begini pula. Nah, berharga kami artinya cariakan sampian mana yang cocok. Nah, jadi ulun ini aku rumah. Mudah-mudahan gini gitu. Kisah belah kisah. Iya, lama-lama makan kisah. Orang ini kuat. Nah, ini orang mata kuat terus. Nah, dia banjir kan, dia orang mata kuat banjir. Si Kim itu anak benar begini dua. Nah, dari itu namanya apa? Bini ada hapon. Nah, ini larinya tuh malakian tuh lah. Tapi dia nggak ada hapon yang bini dua. Bilang ada hapon pendusta. Ya, amon aku dari tangan tak sampai kan ya. Beretaan, aku nggak ada depan, ada hapon dustai. Tahun ini aja lagi nih. Nah, jadi tadi ziarah wadah berdosa. Nah, berniat membaca yang dibaca kita apa tadi? Allah 5.000 kali. Nah, 5.000. Nah, jadi kalau di jasa dah mulai kasih tuh berniat mudah-mudahan bini apa mau diniatkan. Nah, orang itu lah. Bayi-bayi kita. Lah bukan cerita dusta ini. Maka setelah 5.000 ini keluar lebih selalu sebiasa. Nah setelah 5.000 boleh hajat dari kan dari ini 1.000 hajat dari DJ istiadah hajat ya 1.000 kali. Sini dari melampaui batas 5.000 di sini tadi 1.000 aja. Dihadiahkan sini keluar dari awan abang bersongkol ribu. Nah setelah itu ajar bulik beberapa rasanya 3 hari. Di sini timbul 3 hari itu berpandir yang namanya. Abahnya yang dia anak begini ada kabel aja. Ada lagi bulan, ini hatinya yang berhitungan ya Pak. Nah, ada yang dia ini. Satu jawabannya tadi lah, ningali kalau jawabnya ini. Jadi pertama disuruh biar Nabi pertama disuruh nikahi binian itu bungasnya. Jadi ngarang bungasnya relatif. Yang laki itu apa menikahi binian bungas sama ranya. Jadi relatif artinya. Jadi setiap kita nikahi bini kita dulu berarti kita menganggap bungas artinya. Nah satu. Yang kedua hartanya. Nah duit memang disuruh. Nah, kenapa hartanya tadi yang membawa kita ke dalam agama Allah? Kita nih begini menjadi bini yang sugih, tapi hartanya itu dibawa kita dalam kebaikan. Nah itu disuruh kayak itu. Nah, ketiga, hartanya. Nah pas benar tadi, kaya lagi ya. Oh iya juga.
apa nah begitu keturunannya. Nah yang terakhir agamanya. Nah jadi yang paling penting dari agamanya dari bayi. Nah ini kalau langka sama sekali. Nah jadi jawabannya tadi itu yang bujang kan memang kita disuruh dalam agama itu amal tawa bujang juga Nah jangan singgung lah mereka belum disuruh menjadi bujang karena baca Rasulullah Nabi juga karena bila menikah yang bujang itu jelas rumah engkau rami begayaan ternyata pengalaman kamu yang belum pengalaman artinya bercanda rami kayak itu. Nah, sedangkan masalah baru dan bujang ada hadisnya. Kalau kita orang yang menikahi itu dengan niat, jadi kan pasti yang bujang juga. Kenapa Rasulullah pun menyuruhnya menikah yang baru? Justru itu Nabi itu berdatang banyak menjaga berdatang. Yang bujang saya ikut aja. Nah jadi masing-masing niat kita. Jadi apa karena menikahi janda tadi? Apalagi si anak karena menikahi janda, apalagi anak yang masih kecil, masuki deh. Nah kita itu sama mengingat anak yatim. Nah itu kesalahannya jadi kan yang baru tapi juga lihat apa menggaduh anak ini juga biasa bahannya. Nah kalau menggaduh rumahnya bang lah ini menggaduh anaknya tadi kan. Nah mungkin itu lagi dengan kawasan. Kalau tidak mohon maaf Beli satu dapat dua aja. Dosa-dosa kami, dosa-dosa kita, keluarga kita, anak-anak kita dan saudara-saudara kita dan jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dan mengabulkan hajat kita. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dalam surga. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dalam surga. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dalam surga berkat salawat Allah. Amin amin ya rabbal alamin.